Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauri Sofi, saya alumni dari PTI tahun 2015, angkatan pertama. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi lanjut saya di National Chongqing University Taiwan di jurusan Educational Leadership and Management Development dengan dukungan dari beasiswa ICDF. Bagaimana proses hingga saya dapat lolos dan diterima di kampus ini mungkin cukup panjang ya, tapi itu semua berawal dari keinginan saya dan andai-andai saya jika nanti sudah lulus mau kerja atau studi lanjut ya. Dan mungkin bagi saya pada saat itu kesempatan yang terbuka untuk saya adalah studi lanjut. Jadi saya sudah mulai mencari info-info tentang negara mana sih yang memiliki beasiswa penuh untuk mahasiswa internasional, lalu jurusan dan fakultas apa sih yang sesuai dengan minat saya. Dan saat itu saya mulai mempersiapkan segala berkas penerimaan, berkas pendaftaran itu pada saat semester 7. Saat itu saya sedang menyusun skripsi juga mempersiapkan untuk ujian atau sidang skripsi, bahkan sambil menunggu pengumuman dari kampus dan beasiswa yang saya tuju itu juga mempersiapkan wisuda. Jadi semua itu saya kerjakan bersamaan di akhir kuliah saya pada semester 7 ke semester 8. Mungkin hanya kayak pesan-pesan aja dari saya ya. Yang pertama tuh kenali diri kalian. Kalian tuh minatnya di mana sih? Jurusan apa sih yang mendukung? Karena saat ini kan kita ada di pendidikan teknologi informasi, ada di bidang pendidikan, juga ada di bidang informatika, bidang di komputer. Dan saya harap nanti kalian tahu pasti nih apa yang kalian gemari, apa yang kalian nggak bosen untuk ngerjain, entah itu di bidang pendidikan atau di komputer. Dan setelah kalian tahu nih minat kalian, dan mulailah cari kampus atau jurusan yang sesuai dengan minat kalian tersebut. Mulai research dari profesornya, dari kampus mana yang dituju. Lalu sudah jika mendapatkan gambaran itu, negara mana yang sesuai dengan semisal keinginan kalian. Dan tentunya carilah peluang beasiswa yang ditawarkan dari negara dan kampus atau fakultas yang kalian tuju. Dan pasti semua informasi itu telah tersedia di website masing-masing kampus, bahkan di website perwakilan tiap negara, contohnya Kementerian Pendidikan Taiwan, Korea, atau Jepang itu selalu mengupdate informasi tentang jadwal pendaftaran, syarat-syarat berkas apa saja harus dipenuhi bagi calon mahasiswa. Dan biasanya itu jadwal pendaftarannya sedikit mungkin overlap kali ya sama jadwal pendidikan di Indonesia. Contohnya karena saat itu saya juga seperti yang tadi saya bilang, saya mendaftar itu di semester 7 yang bertepatan juga saya sedang menyusun skripsi, saya juga menyiapkan berkas, saya persiapkan juga wisuda sembari menunggu pengumuman. Dan biasanya kampus-kampus di luar negeri itu udah memiliki jadwal yang teratur. Jadi dibuka tanggal berapa, pengumumannya tanggal berapa, lalu untuk pengurusan visa dan berkas keberangkatan itu tanggal berapa, dan semua itu sudah teratur. Dan saya harap kalian nanti mampu untuk mencari informasi-informasi tersebut, dan tentunya dari website yang resmi. Selanjutnya mungkin untuk bagaimana caranya lolos. Mungkin menurut saya tentang persiapan yang matang ya. Karena contohnya berkas-berkas yang harus kalian lampirkan itu yang jelas tentang ijazah, lalu transkrip, lalu study plan. Nah, study plan ini seperti namanya study plan, rencana belajar, rencana apa sih yang kalian siapkan jika kalian diterima di kampus tersebut. Kenapa sih memilih kampus ini? Kenapa sih memilih profesor ini sebagai pembimbing kalian? Lalu kontribusi apakah yang akan kalian berikan jika kalian keterima di kampus atau beasiswa tersebut? Setelah study plan, mungkin kemampuan berbahasa tentunya dipersiapkan dengan matang. Tidak hanya bahasa Inggris ya, itu mungkin bisa kalian bisa dari les atau mungkin secara otodidak. Mungkin jika di saat waktu luang kalian coba-coba untuk mengerjakan soal TOEFL atau soal
kemampuan berbahasa yang lain, tidak hanya Inggris, mungkin seperti kemampuan berbahasa asing lainnya seperti Mandarin jika kalian ingin menuju Taiwan seperti saya, atau Korea ataupun Jepang, itu menambah kualifikasi kalian untuk semakin diterima. Lalu mungkin tentang CV. Nah, CV ini walaupun hanya selembar aja, tapi kan di dalam CV itu tertulis experience kalian, pengalaman-pengalaman apa saja yang kalian kerjakan nih selama kuliah. Lalu di situ juga ada seperti award atau achievement kalian. Nah, maka dari itu persiapan yang matang tuh tidak hanya di semester akhir, semester 7, tapi udah dimulai saat ini, semester awal ini. Mungkin kalian bisa ikut dari organisasi atau menjadi asisten lab, ikut pengabdian dan penelitian para dosen. Itu juga akan menambah kualifikasi kalian untuk nanti studi lanjut. Meskipun tidak studi lanjut, pasti juga akan memberikan sebuah nilai plus jika kalian nanti untuk kerja, untuk melamar pekerjaan. Maka dari itu, cari info yang benar, cari info yang resmi, persiapkan diri kalian dengan matang, dan tentunya berserah diri kepada yang atas. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang suka dan duka kuliah di negeri orang. Mungkin saya mulai dari dukanya dulu ya. Yang pertama, jelas karena kita tinggal di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Tentunya di sini kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian sendiri. Mulai dari menyelesaikan hal-hal yang sepele seperti mungkin mencuci baju atau mencari makanan yang halal. Lalu mulai dari tugas-tugas yang menumpuk, nulis paper, research, ketemu dengan profesor. Lalu mungkin secara finansial juga, bagaimana kalian mengatur keuangan kalian sehingga tidak merepotkan orang-orang di rumah. Dan menurut saya itu pengalaman yang berharga yang tidak kita dapatkan jika kita kuliah di negeri sendiri gitu. Lalu selanjutnya mungkin tentang adaptasi aja sih. Nah, ini kan kembali ke diri kita masing-masing, dan negara mana sih yang kita tuju. Dan alhamdulillah saya memilih Taiwan karena di sini terkenal sangat open untuk orang-orang dari luar negeri lainnya yang datang ke negaranya. Mereka sangat welcome dengan orang internasional. Dan saya alhamdulillah cukup cepat sih adaptasinya karena saya merasa di welcome dan saya langsung merasa nyaman. Itu sih. Jadi untuk dukanya mungkin kembali ke diri kita masing-masing ya, bagaimana kita survive, bagaimana kita memanage dan organize hal-hal yang harus kita selesaikan di negeri orang. Itu sih tentang dukanya, gak banyak kok sebenarnya. Lalu untuk sukanya mungkin jelas, yang pertama, menurut saya ini merupakan sebuah pengalaman yang berharga sekali karena kita bisa merasakan kualitas hidup dan kualitas pendidikan yang lebih baik daripada negara kita. Dari kualitas hidup jelas tentang fasilitasnya pasti lebih maju, seperti dari transportasi, lalu tentang ekonominya mungkin jual beli di sini sudah teratur gitu, kotanya bersih, terus segalanya serba teratur dan terjadwal, dan itu mungkin beda kan dari negara kita. Lalu tentang kualitas pendidikan di sini, para pengajarnya tentu minimal sudah mendapatkan gelar profesor, jadi pengalamannya para beliau, lalu ilmunya itu kita bisa saling bertukar. Dan menurut saya hubungan antara mahasiswa dan pengajar di sini tuh cukup dekat, cukup erat dan secara profesional, yang tentunya mungkin tidak bisa kita dapatkan di negara kita, walaupun memang sudah banyak sekali, apalagi di Filkom, para dosen-dosen kita sudah cukup berpengalaman. Nah, tapi menurut saya untuk kualitas seperti fasilitas dan mungkin resource dari library, dari buku-bukunya di sini cukup available, apalagi untuk mahasiswa internasional seperti kita. Lalu mungkin yang tadi bisa jalan-jalan kali ya, bisa traveling. Dan alhamdulillah di sini karena kita bisa di negeri orang, jadi mungkin belajar di weekday, lalu weekend kita bisa pergi refreshing kemanapun yang kita inginkan dengan kan kita orang sudah punya visa pelajar nih, jadi masih bisa berkeliling-keliling lah di daerah sekitar. Itu sih. Dan mungkin yang jelas terakhir untuk saya personally, untuk hidup di luar negeri itu seperti sebuah
roller coaster, sebuah self development, pengalaman mengembangkan untuk mengenal diri kita lebih gitu. Oh ternyata saya bisa ya melakukan ini, oh ternyata saya mampu melakukan ini. Dan unlocking achievement itu tidak mudah apabila kita di negeri kita sendiri, karena mungkin ada beberapa kayak obstacle dan sebuah batu sandungan yang tidak bisa kita lewati. Mungkin omongan orang tua, omongan teman, omongan orang lain itu kadang juga membuat diri kita tuh kayak lemah sendiri gitu loh. Nah tapi kan di negara orang lain, di negara orang sini kita hidup sendiri, kita bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Kita tahu mana sih yang terbaik. Oh aku mampu di bagian ini, oh aku tidak mampu di bagian ini. Dan menurut saya itu, saya nggak pernah kenalan sama diri saya yang satu ini, diri saya yang ternyata mampu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan saya harap kalian nanti semua juga mampu mengenali diri kalian lebih. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang manajemen waktu dulu saat saya kuliah. Mungkin sharing aja ya cerita yang seperti yang sudah saya sampaikan. Di semester 7 itu merupakan masa yang paling krisis, masa yang paling hektik bagi saya saat itu. Saya magang, saya PKL, saya PPL juga mengajar, saya bekerja juga di salah satu unit di Filkom. Saya ngasisten juga di lab, jadi di laboratorium pembelajaran. Saya menyusun skripsi juga dan menyiapkan berkas-berkas untuk studi lanjut, dan itu saya lakukan di semester 7. Mungkin memang seperti banyak sekali ya, seperti tidak mungkin. Tapi buktinya alhamdulillah saya bisa kok. Dan ternyata semua itu saya kembali lagi dengan keinginan kalian bagaimana menyusun waktu, memanage kalian. Seperti yang saya tadi bilang, kenali diri kalian, kemampuan mana, hal mana sih yang bisa diselesaikan, dan saya harap itu diselesaikan saat itu juga. Oh mungkin untuk tugas yang ini mungkin minggu depan lah, oh tugas yang saat ini kayaknya harus sekarang deh, itu lebih baik. Nah itu tentang pengalaman saya dulu saat semester 7 itu benar-benar mengajarkan saya banyak hal banget. Tapi untuk teman-teman semua, pesan saya saja, karena kita ada di Filkom ya, itu kuliah tuh bukan hanya teori, kuliah juga praktik juga, dan which is tuh banyak praktikum yang nanti bakal kalian ambil nih mata kuliahnya, dan itu juga biasanya ada laporannya juga, ada final project, dan itu akan numpuk di akhir semester. Dan saya harap teman-teman mampu nanti mengatur waktu, hal mana sih yang perlu dikerjakan saat itu. Jangan biarkan tugas-tugas itu akan numpuk di akhir. Lebih baik dikerjakan dulu sedikit demi sedikit. Lalu bekerjalah dengan teman-teman kalian. Kerja kelompok itu juga penting. Bagaimana kalian bisa saling tukar pikiran, bisa dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal. Karena tuh menurut saya membantu sekali untuk memiliki teman-teman yang support tentang misal akademik maupun non akademik. Teman-teman organisasi pun juga, teman-teman nanti jika kalian jadi asisten, teman-teman di lab itu juga akan membantulah tentang bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi yang jelas pesan saya, jangan biarin menumpuk di akhir semester, apalagi itu udah UTS, sudah ujian akhir, final project, itu bakalan super hectic. Jadi tugas-tugas yang sepele-sepele, tugas-tugas mingguan itu kerjain dulu ya di awal. Yang terakhir, pesan untuk teman-teman semuanya, para mahasiswa baru tahun 2020 di program studi kita tercinta Pendidikan Teknik Informasi. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat karena baru saja terakreditasi A beberapa minggu yang lalu. Dan saya harap kalian bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, yang mampu menjadi bekal kalian nanti di masa depan dalam mencari karir, ataupun nanti bisa alhamdulillah dapat kesempatan untuk studi lanjut. Dan pesan saya, bukalah relasi, kenalanlah dengan banyak orang, dari kakak tingkat, nanti juga mengayomi adik-adik tingkatnya, berkenalan juga dengan teman-teman di luar jurusan, ikutlah organisasi, kembangkan diri kalian, tingkatkan kualifikasi diri kalian. Karena menurut saya masa-masa kuliah ini adalah masa-masa yang krusial bagi hidup kalian. Tidak hanya mengejar gelar, tidak hanya mengejar IPK.
kembangkan juga soft skill kalian, hard skill kalian, jiwa kepemimpinan kalian. Jangan jadi mahasiswa yang cuek, jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Dan maka dari itu saya yakin kita semua di program studi kita PTI di bawah naungan dari Filkom akan dapat mendapatkan fasilitas yang nyaman, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengembangkan diri kalian, dan gunakanlah kesempatan itu dengan baik-baik, karena tidak semua orang bisa keterima di Filkom, bisa keterima di PTI, apalagi di Universitas Brawijaya. Tentunya selamat datang, tetap semangat, dan saya harap kita nanti bisa berjumpa di lain waktu. Itu saja, mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang berkenan. Saya Mauri Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.